Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MJTV. Malam Jumat ya, malam ini alhamdulillah mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Di video ini Bapak Kiai Yahya mengajarkan bagaimana cara menyembuhkan kesurupan ya. Yang terdahulu telah diijazahi ya, diberi amalan oleh Pak Kiai Yahya, amalan sembuhkan kesurupan. Nah, pada kali ini video ini adalah mempraktekkan bagaimana kita menyembuhkan orang yang kesurupan. Itu saja ya video dari MJTV, mudah-mudahan bermanfaat. Dan MJTV juga memberikan ijazah amaliyah la ilaha illallah ya, la ilaha illallah ya. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan oleh pemirsa dimanapun berada ya. Kami yakin bahwa panjenengan semua, Anda semua, Bapak dan Ibu semua sudah sering mengamalkan la ilaha illallah, tapi mudah-mudahan bisa lebih istiqomah ya, lebih mantap dan kita makin semangat. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan gaib semuanya itu dari jarak 5 meter 10 meter cukup diginikan orangnya jatuh, cukup diginikan cukup di dalam batin hanya membaca la haula wala quwata illa billah, hanya cukup baca itu dalam batin. Nanti orang itu akan reaksi tahu-tahu jatuh itu hampir. Tapi kalau kita praktekkan sekarang nanti dikira kita pamer tiap hari, pamer itu ilmu itu kan tidak boleh dipamer. Karena syukur kelompoknya Sani akan diterima oleh Allah apabila kalian sudah berterima kasih kepada orang yang ngantahi. Kalau tahu dengan rahasianya ya, kalau pengen syukur panjenengan Sani diterima oleh Allah, harus berterima kasih terlebih dahulu oleh kepada yang ngantahi, tanpa saya harus minta. Kalau saya minta kamu berterima kasih, malah saya salah. Jadi tanpa saya harus berterima kasih dengan saya, itu salah. Jadi tanpa saya harus minta, dengan harus memberikan ucapan terima kasih walaupun hanya ucapan. Pak Yahya yang mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Bapak setiap hari berjuang, setiap minggu sekarang ya, berjuang obati saya dan pasien lainnya, dan alhamdulillah singkat cerita Allah sudah memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan menjadi pahala buat Pak Yahya, telah dikasih sehat, umur yang panjang, manfaat, ilmu yang manfaat, rezeki yang lebih banyak, dan seterusnya, bahagia di medan itu sudah termasuk memberikan ucapan terima kasih tanpa harus pakai uang. Paham ya? Jadi masalah yang ada embel-embelnya itu kan relatif. Kalau yang betul-betul mampu terus di dalam hati kok kentak ya, kalau sudah kentak nggak dilaksanakan kan kadang-kadang menjadi utang, itu menjadi beban. Saya sudah kentak, saya sudah sembuh, pengen ngasih tempat terima kasih pada Pak ya, lupa uang, ternyata saya belum kan jadi pikiran. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau sudah ada kentak dan suatu ketika ada, nah itu karena sudah termasuk janji, dan janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar. Nek pun anten sampun kesupen. Betul ya kira-kira? Ya, karena Bapak Ibu yang berolahraga, jadi untuk pasien yang baru-baru, syarat pertama kalau akan ikut berobat melalui pengobatan yang Pak Yahya Rumpin, harus betul-betul sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Allah ya. Lewat doa bersama yang dipimpin oleh Pak Yahya, Allah akan memberikan kesembuhan buat penyakit kita. Tolong dimaksud di dalam hati yang paling dalam, supaya Bapak Ibu gak sia-sia datang jauh-jauh, akhirnya berhasil mendapatkan kesembuhan karena hatinya mantap. Walaupun jauh sudah diniati, hati nggak mantap, itu biasanya nggak sembuh. Tapi kalau mantap, insya Allah yang sudah tidak pernah ada. Jadi harus mantap. Yang kedua harus telaten. Artinya kesini tidak cukup sekali, karena apa, yang namanya penyakit itu datangnya secara tiba-tiba, tapi perginya pelan. Oleh karena itu kalau sudah mantap jadi pasien Pak Yahya, kalau belum sembuh harus tetap datang sampai betul-betul sembuh. Sambut dong.
Yang ketiga, ini obatnya Pak Yahya yang biasa kita gunakan untuk mengobati kepada pasien-pasien yang datang ke sini. Ini ramuan peninggalan nenek moyang kita semuanya yang disebut ramuan tradisional yang di dalam botol saya kasih nama Bobok Gondoroso Penata. Ini tugasnya untuk mengobati melalui bagian luar, berarti tidak boleh diminum. Sebab ini spesial untuk menyedot penyakit melalui bagian luar. Terus yang di dalam amplop ini saya kasih nama Loloh Rogo Pamungkas, dan itu gajah yang digunakan untuk membersihkan, memberantas penyakit melalui bagian dalam. Nah, terus cara minumnya digunakan sehari 3 kali, pagi, sore, malam, ataupun pagi, siang, malam. Jadi pagi, siang, malam, pagi, siang, malam boleh. Tapi kalau siang ternyata dengan masih kerja kan nggak bisa bobokan. Masa siang-siang di kantor semasa bobokan di kantor kan nggak mungkin. Betul nggak kira-kira? Karena kalau pakai bobok ini seluruh badan harus dibobokin masalahnya. Kalau siang saya masuk usaha ada di pasar, Pak, saya jualan, kami punya kios di pasar, kan nggak mungkin kita bisa bobokan di pasar. Ya nanti pulang dari pasar atau pulang dari kantor. Berarti yang siang diganti sore, yuk ditambah pas malam mau tidur. Jadi pagi, siang, malam boleh, pagi, sore, malam juga boleh. Hanya pesan saya, setiap mau dipakai, pasien dimohon keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Masing-masing dibaca 7 kali. Setelah itu berdoa, minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, saya akan menggunakan obat ini. Ya Allah, saya mohon atas segala ridho-Mu. Ya Allah, mudah-mudahan bisa membuat lantarannya penyakit kami segera akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ya? Ajar dipun kocok ojo, nek ojo Jawa ya Allah, obati nyakan obat muka nyuri dan pun Allah, mungkin sakit dadosaken lantaranipun penyakit sakit dipun parima mantun seperti besaripun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaping 3 nek pun nampung yuk dikocok ojo, lebat dikocok nek gadah penyakit pegel diboboken ya sing pegel-pegel bagian pundi nggih. Pegel, limu, encok, rematik, jimpe, stroke, lumpuh, saraf berjepit, gangguan saraf, gangguan gaib, lambat jalan, lambat bicara, bisu, tuli, budek, pengapuran, keproposan tulang, ya. Itu menggunakan obat itu. Nah, caranya seperti tadi, setelah berdoa dikocok terus dibobokkan, diblonyoakan di tempat yang ada penyakitnya. Pokoknya penyakitnya pegel ya dibobokkan di tempat yang pegel di bagian yang mana. Penyakitnya linu-linu, cekot-cekot, yang linu-linu, yang cekot-cekot bagiannya mana itu dibobokkan. Dan ya, terus kok lambat jalan ya bobokkan bagian kakinya. Anak kecil yang sudah biasanya jalan kok belum bisa jalan bobokkan. Lambat bicara dibobokkan di bagian pita suara di sini. Dibobok. Anak kecil yang sudah dibacanya ngomong kok belum bisa ngomong dibobokkan di sini. Tapi sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Jadi utamakan di tempat yang ada penyakitnya, nah, sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Paham ya? Saraf berjepit bagian pinggang ya pinggangnya yang dijujur makin. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Ada pengeroposan ataupun pengapuran tulang ya bobokkan di tempat ada pengeroposan dan pengaturan tulang itu bagian di kecil makin. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Kamu paham ya? Terusan ada saraf kejepit sabun ya. Lambat jalan sudah, lambat jajan bisa disuduri budak ya. Nek budak mados napa katembak kurang mendengar atau pocok gemuruh telinga di pocok ini ataupun enggak kurang mendengar
ambil katembar di ini kocok-kocok, dibasahin makin ramuan ini, terus nanti jangan sampai netes di dalam, ya sedikit lah, yang penting basah saja, digunakan untuk membersihkan telinganya sampai mentok pelan-pelan ya. Jangan sampai terlalu keras, atau nanti kalau ngobros bagian kendangan telinganya kan malah bahaya. Dikira-kira diri lagi. Nah, biar kotorannya keluar, setelah kotorannya keluar, nanti dibuka ininya, sarafnya. Setelah dibuka, dari yang dekor ini dari atas ditekan, diperinit ke bawah untuk membuka saraf saraf kuping telinga. Selesai itu terus disisakan nyingsring. Kalau bahasa Indonesia nyingsringnya, kalau bahasa Jawa ini disisakan. Ngerti ya? Nah, caranya kita coba sekarang bareng-bareng, karena saya yakin dengan kemungkinan juga sering mengalami tiba-tiba kupingnya makpet tidak mendengar, ataupun habis turun dari pesawat biasanya budak itu. Orang kalau habis naik pesawat turun pasti budak itu. Nanti sembuhnya kok sampai 2, 3, 4 hari itu masih belum maklum biasanya. Karena apa, di dalam pesawat kan keras tuh suaranya. Jadi biasanya rata-rata orang turun Wong saya kan ke Mekah sudah berulang kali. Jadi kalau sudah turun dari pesawat kan mesti telinganya nggak bisa mendengar. Nah, cara untuk supaya bisa cepat maklum itu sisi tapi dipitet. Ayo bareng-bareng ini ilmu loh. Ilmu ya, ini ilmu. Sisi dipitet dulu, disisakan. Jadi yang keras 1, 2, 3. Yang keras ini dipegangnya keras, jangan sampai bocor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini anginnya kan, kalau yang kendangannya bocor kan yang bunyi kan telinganya. Magnet itu kalau kendangannya bocor. Ini saya yakin kalau yang kendangannya bocor pasti yang bunyinya di sini. Di beda hidungnya sisi magnet di sini. Karena telinganya sebagian keluar lewat angin udaranya keluar lewat telinga. Itu. Tapi kalau yang nggak bocor minimal saraf yang tadinya mengkop jadi megar, jadi maklong, jadi suara kita mendengar jadi lebih jernih. Nah, caranya untuk kalau orang yang budak dan kurang mendengar, atau mungkin habis naik sepeda motor jarak jauh pulang juga kadang-kadang turun sepeda motor helmnya dibuka, ini budak biasanya kurang mendengar ataupun gemuruh ya. Cara menghilangkannya itu sisi tapi TV itulah angin keluar sini sebagian. Logika nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Jadi ada ilmunya semuanya, itu bukan asal ngomong, itu bukan semua, itu bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan langsung maklum ternyata. Yalah yang tetangga teparin kadang-kadang kok turun sepeda motor pesawat kok gumbrung-gumbrung gebudek itu rahasianya. Tapi ya itu kalau bisa lebih lengkapnya kalau punya bobok gendor sofa ke atas, ambil tempat dulu, dibasahi, terus digunakan untuk membersihkan kanan kiri sudah bersih, nanti kuning-kuningnya sudah keluar, terus ini dikasih popok, dibasahkan di sini pinggiran sini, nanti dipilih dulu untuk dibuka sarafnya dulu kanan kiri. Nah, setelah itu barusan si nyingsring. Itu cara untuk yang budak, bisu, tuli, budak ini pengaburan untuk pengeloposan bagian. Terus yang stroke ataupun lumpuh berarti dibobokkan yang stroke, yang lumpuh bagian mana. Nanti ya, yang rematik, yang kemeng-kemeng, yang keju-keju bagian mana digejur pakai bobok gendoroso penatas. Mau tidur kok kakinya cekot-cekot ya digejur pakai ini dan bagian kakinya. Sisanya tetap dibobokkan di seluruh badan. Syukur setelah dibobok diurut langsung saya. Anggapan urut dari bawah didorong ke atas, tangan dari sini didorong ke atas, kalau pinggang dari ke mau tengah ulo didorong sampai bunda. Jadi tidak boleh dari bawah didorong ke dari atas di bawah didorong ke bawah, nggak boleh ya. Seperti ini kaki, kalau mau ngurut dari sini didorong ke sini bahaya itu. Jadi yang bagus dari bawah ditarik ke dorong ke atas. Itu tata cara untuk memperbaiki saraf. Kamu paham ya? Nah, tapi kita bikin bobok ini. Jadi setelah dibobokkan di tempat yang ada penyakitnya, sisanya dibobokkan di seluruh badan. Selesai itu, ini diminum 3 butir pagi, sore ataupun siang sama. Selesai menggunakan bobok gendoroso
natas, yang di dalam amplop diminum lagi 3 butir lagi. Terus nanti untuk malam mau tidur selesai menggunakan pokok gendero natas, yang di dalam amplop ini namanya loloh rogoba, enggak diambil 3 butir diminum lagi. Berarti menggunakan pokok gendero natas sehari 3 kali, minum loloh rogoba mungkas sehari juga 3 kali, pagi 3, sore 3, malam 3 secara rutin sampai penyakit sembuh. Artinya kalau belum sembuh 100% tetap ini dipakai. Kenapa? Kalau barusan sembuh 50%, 60%, 7% atau berhenti, kalau kumat nanti jadi ngulang dari awal lagi kan eman-eman. Jadi kalau belum tuntas tetap dipakai secara rutin. Sambut ya. Jadi kalau ada pasien kena gangguan jin itu, gangguan gaib umpamanya, itu dari jarak 5 meter, 10 meter cukup diginikan orangnya jatuh. Cukup diginikan, kan cukup di dalam batin hanya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Hanya cukup baca itu saja dalam batin. Nanti orang itu akan itu reaksi, tahu-tahu jatuh. Itu hampir. Tapi kalau kita praktekkan sekarang nanti dikira kita pamer tiap hari, pamer itu ilmu itu kan tidak boleh dipamer-pamer. Makanya kita sekedar ngasih tahu saja ini ada doanya dan bisa dibuktikan. Makanya tolong jangan sampai jatuh. Kalau terpaksa jatuh ya boleh dipakai, tapi pasien harus membaca istighfar dulu 100 kali. Paham ya? Jalur ngapura dan terawal dengan coba berdiri Pak. Berdirian ini coba saja ya. Ini coba saja. Bapak duduk dulu, Bapak dulu. Nah, dari ya dicoba. Coba Mbak, tolong dilihat ini ya. Dilihat, dipentelengi nggak apa-apa. Kan dipentelengi terus dipentelengi terus dipentelengi terus. Lihat terus. Kita membuktikan kalau obat ini betul-betul ada kekuatan doa yang sangat dan teramat luar biasa. Paham ya? Ini ini berarti ada gangguan jin, ada gangguan jinnya gitu ya. Mikir dulu di sini, ibu agak mikir dulu. Ini kan doanya tetap minta waktu kan, harusnya kita ngobatin juga terpaksa nolong dulu, tapi nggak apa-apa. Tapi tolong jangan dianggap pamer ya. Jadi kita menggunakan semacamnya ya, supaya pasien yang belum tahu biar tahu kalau banyak itu betul-betul sudah ada syariat doanya, bukan bermaksud kami pamer. Dari pamer itu kan riak itu segala sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi ilmu itu tidak boleh dipamerkan, tapi diamalkan. Nah, kenapa dikirakan? Ya biar pasien itu tahu kalau ini ada doanya. Jadi akan lebih hati-hati untuk menjaganya. Paham ya? Ini kalau kayak gini nih, energinya luar biasa sekali. Jadi ini dari sekian banyak orang tuh bisa kontrol semua. Ini karena apa? Ada gangguan jin di dalamnya. Jadi untuk buangnya itu harus kita ngambil salah-salah, tidak sembarangan. Ngerti ya? Mohon doanya, mudah-mudahan segera akan keluar yang di dalam ini.
Allahumma a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahu Akbar. Allah, buka meripatnya sekarang, buka meripat itu, buka meripatnya. Allah Akbar, Astagfirullahaladzim. Terus Astagfirullahaladzim. buka meripatnya, buka. Allah Akbar. Ya. Lalu Pak Rana, Iya Pak. dari mana? Tadi jangan. Angkringan kamu Pak Marijan itu ya. Tadi kok ngamuk-ngamuk itu dan Pak Yahya nggak ingat? Saya nggak tahu apa. Nggak tahu apa-apa kan? Sudah sadar kan? Udah Pak. Sudah tahu ini Pak Yahya tahu. Hari Sudah tahu. kemarin itu jadi Pak dari tadi malam saya nggak bisa tidur. Oh dari tadi malam kamu merasa nggak bisa tidur, ini sakit terus datang ke Pak Yahya ini. Ternyata memang ada gangguan jin yang luar biasa. Dengar kamu sedang jatuh cinta. Ya. Dengar kamu sedang jatuh cinta. Ya ada nadanya dong, ayo. Ya. Hatimu terbahagia. Apa-apa ya, mudah-mudahan semua di sini, semua di rumah dan semua di keluarga. Di sana ya, alhamdulillah. Tapi tolong kalau di rumah, kalau mau coba-coba orang kandungan gaib dipilihkan, ya harus wani. Kalau pas kayak gini harus bisa menyadarkan ya. Karena banyak saya sendiri pun sama pasien di rumah itu ada orang yang kelihatan dicurigai ada gangguan jin, orangnya disuruh melihat, tahu-tahu langsung kesurupan 1 hari 1 malam nggak sadar. Ngamuk-ngamuk sama orang RT itu ngeluh semua nggak sadar. Akhirnya nelpon saya untuk diobati ya kan, rumahnya kan jauh dari dari daerah Karanganyar yang telepon itu, yang umat yang diobati itu. Ada juga yang dari Temanggung itu juga ada. Jumo itu kan Kabupaten Temanggung ya, Kecamatan Jumo itu telepon saya dari Karanganyar ada, dari Jumo Temanggung juga ada. Ya itu gara-gara dapat obat dari Pak di rumah tuh coba-coba, kemudian dicoba tuh orang kena gangguan jin juga langsung ledak kesurupan nggak bisa ngobati gitu. Yo nelpon Pak, terpaksa saya ngobati dari jarak jauh kan prosesnya kan jadi panjang kan, karena ngobati kayak gitu kan energi kami kan juga tersedot. Jadi saya kalau kondisinya kayak nggak kuat, saya nggak berani, saya sendiri takut karena takut energi saya tersedot, saya sendiri yang lemes masalahnya gitu. Jadi saya harus siap juga untuk melawannya gitu. Makanya ya boleh, tapi yang dulu situasinya gitu ya. Kalau mau di rumah coba-coba boleh. Tapi ya itu rahasianya kalau pas mengobati tak kasih tahu. Jadi jangan sampai dengan dikasih ilmu tapi nggak ngerti rahasia. Kalau didikan jatuh, tolong tangan ini jangan di dalam batin baca la haula wala quwata illa billah, ngaji tujukan. Cukup nggak bernapas. Terus ditiupkan di tangan ini. Allah Akbar. Ya. Tahan nafas. La haula wala quwata illa billah. Dalam batin tapi tahan nafas. Terus ditiupkan di sini. Allah Akbar 3 kali. Terus ditempelkan di yang dekok ini. Ini kan dibandingkan dekok. Sampai dia bisa batuk. Kalau dia batuk berarti energinya itu keluar. Karena pas bersamaan batuk itulah energi bisa keluar. Paham ya? Menyadarkan kesurupan Pak? Iya, untuk menyadarkan gitu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk menyadarkan baca la haula wala quwata illa billahil
ngaji 7 kali jangan bernafas, terus takbir 3 kali ditiupkan di tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ditempelkan di yang gegok sini sambil ditekan ya, tapi jangan keras-keras mati dikira-kira sampai dia batuk nanti. Kalau sudah batuk ya, itu berarti energi dalam keluar itu kan jadi tahan dulu sampai batuknya tuh ada keluar seperti terjadi kan, mbak itu kan juga keluar apa namanya busa tadi. Pas sakit batuk itu kan kita lihat kan ada busanya yang keluar, oh berarti tanda-tanda energi kan keluar. Makanya nggak aneh lagi kalau di rupiah juga hampir sama dengan ini. Nah, kalau di rupiah kan sampai muntah-muntah itu berarti dia pas muntah itu mengeluarkan energi itu. Jadi kalau yang ada di dalam orang yang kena gangguan jin itu jelas pasti energi yang negatif ya. Kita bacakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran itu energinya positif. Jadi antara yang positif dengan yang negatif kita adu, akhirnya negatif itu kalah sehingga langsung kejauh-kejauh gitu ya. Termasuk doa yang dipanjatkan kepada Allah ini yang kita masukin ke dalam ramuan ini kan juga kita ambil dari Al-Quran. Makanya walaupun dengan sudah tinggal gini kan, karena ini ada doanya, orang itu sudah langsung kejauh-kejauh. Paham ya? Makanya ini bukan sembarang obat ya. Kalau mencari di toko nggak ada obat ini ya. Ini kalau dia dijual satu botol 10.000 aja, kalau orang ngerti rebutan. Tapi kalau orang nggak ngerti dikasih juga nggak mau, nggak ngerti. Paham ya? Bila tolong jangan sampai kelangkaan, jangan sampai jatuh. Jadi kan nggak ada penyakit lainnya nggak kan? Bapak selamat pinjakan nama bapak ini. Tahu kalau sehat.